Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut terbuka hati kita dengan langkah kita untuk menghadiri majelis tahsinul Quran, ya, majelis yang mana akan membahas tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian kita dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, ya, kita akan membaca bait Imam Al-Ghazali karena kitab Panduan Syahadah, ya, ini khusus makhraj dan sifat. Maka kita baca baitnya sampai sifat, ya. Nah, sampai sifat huruf, ya. Yang di buku biru, ya. Ada buku biru kan? Nah, di situ makhrajnya, baitnya, ya, syairnya. Di sini nanti penjelasannya. Baik, qala Imam Ibnu Al-Ghazali rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i. Muhammad ibn al-Ghazali asy-Syafi'i. Yang di buku biru, ya, di buku biru. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Wa ba'du,
Babu sifatil huruf. Ya, sebab sifat ya. Sifatuha jahrun wa ikhwan mustafil. Sifatuha jahrun wa ikhwan mustafil. Munfatihun musfadatun wa dhiddamul. Munfatihun musfadatun wa dhiddamul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafdhu ajdatin bakat. Syadiduha lafdhu ajdatin bakat. Wa baina ikhwin wasyadidi lil umar. Wa baina ikhwin wasyadidi lil umar. Wa sab'u ulwin khussa darbin bil hasar. Wa sadu dharun qadha'un mutabaqah. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Safiyuha sadun wa zayun sinun. Wal qalatul qutub jadin wal linu. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha. Qablahuma wal inhirafu suhhiha. Billahi wal ra wa bi takririn ju'il. Wa in tafashshi shinu dhadan istaqil. Ya, kemarin penjelasan sifat sudah. Kemarin sampai mana? Hah? Sudah sifat? Belum. Bagaimana kemarin? Penjelasan apa sarannya? Sifat belum ya? Ya, jadi kita jelaskan sifat karena nanti ini menyangkut bab-bab berikutnya ya. Nah, jadi supaya nanti setiap huruf kita tahu sifat-sifatnya. Ya, buka halaman 11 ya. Halaman 11. Ya, tapi sebelum masuk halaman 11 ya, kita buka dulu rumus kaidah-kaidah sifat. Kaidah-kaidah sifat halaman 4. Kaidah-kaidah sifat di halaman 4. Kaidah-kaidah sifat di halaman 4. Apa? Ya, perhatikan ya, jadi kan huruf itu punya sifat. Ya, huruf punya sifat. Ya, ada sifat lazimah. Sifat lazimah. Sifat yang lazim, ya, sifat lazimah. Sifat yang harus ada pada huruf tersebut. Jadi huruf itu ada sifatnya. Nah, jadi kalau hilang nanti sifatnya, maka tidak rusaklah bunyi hurufnya. Ya, contoh huruf kaf. Kaf itu punya sifat hams, angin ya, mengalir napas. Jadi ketika menyebutkan yang harus ada anginnya ak. Nah, ak. Bunyi itulah angin ya. Jadi ketika kita baca ak, udah rusak ya. Jadi Allahu Akbar ak. Nah, itu udah rusak. Jadi ak. Ada bunyi ya, ada bunyi angin. Nah itulah sifat dan yang akan dibahas nanti. Jadi huruf itu punya sifat. Ya, dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari secara lengkap ya, sifat-sifatnya. Ya, secara lengkap sifat-sifatnya. Sifat lazimah, ada sifat lazimah yang berlawanan, memiliki lawan. Nah, yang memiliki lawan
Sifatuha jahrun warifun mustafil. Sifat-sifat huruf itu diantaranya satu jahar. Jahar. Ya, ada kan? Terjemahannya jahar. Apa itu jahar? Jelas tertahannya udara. Ya nanti kita lihat. Kemudian warifun rohwa. Jadi kalau ibu hafal baik ini, itulah huruf-huruf lah ini, ya. Makanya kalau bisa kita hafal, lebih enak kita, ya nanti. Kemudian yang ketiga, rohwa apa? Mengalirnya suara, seperti huruf dot itu kan ngalir suara, ngalir suaranya. Jadi kalau ada baca dot lagi, udah hilang sifatnya. Walau udah salah jelas hurufnya itu. Ya. Jadi walau ya di mana posisinya? Berarti kalau mau tahu posisinya berarti belajar mafrad. Ya. Ini sifatnya ya. Rohwa mengalir suara. Berarti ini dari sisi nafas. Ya, yang ini dari sisi suara. Ya. Yang ketiga istifal mustafilun. Ya, istifal ini dari sisi lidah. Ya, pangkal ya, pangkal lidah, lidah, pangkal lidah. Apakah dia turun atau naik? Ya, istifal. Yang keempat infitah. Infitah ini posisi lidah apakah menjauh dari langit-langit atau mendekat. Jadi pangkal sama tengahnya itu, ini lidah pangkal sama tengahnya itu mendekat ke langit atau menjauh. Kalau infitah ini menjauh ya, terbuka ya, terbuka. Jadi infitah ini dari sisi ya pangkal sama tengah ya, pangkal atau tengah lidah ke langit-langit. Yang kelima musmatatun. Musmatatun apa? Ismat. Ismat. Ini dari segi mudah atau susah mengucapkan hurufnya. Ya. Jadi dari sisi pengucapan. Dari sisi pengucapannya. Inilah 5 sifat ya, yang mana kata Imam Ibnu Jazari waqtindatul, sesudah nanti disebutkan yang 5 ini, nanti bait yang di bawahnya itu, bait yang ke-21, itulah lawan daripada sifat-sifat 5 ini. Jadi sama-sama jahar, rohwa, istifal, infitah, ismat. Ya. Jadi di sini semuanya huruf hijaiyah. Ya, tapi nanti ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke lawannya. Sekarang kita lihat lawannya. Ya. Jadi yang paling ke-21, apa yang disebut pertama? Hams mahmusuha, yaitu sifat hams. Berarti jahar ini lawannya hams. Hurufnya apa saja? Tinggal bapak apa saja? Fahathahu syakhsun sakat. Sama-sama. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Hurufnya yang terangkum fahathahu syakhsun sakat. Yang pertama fa, kedua a, ta, ha, shin, ya, ho, syakhsun shad, sakat sin, kaf, ta. Berapa ini? 10. Ya. Huruf hijaiyah berapa? 9. Maka sisanya mana? Dijahar. Paham ya? Jadi kita hafal ini bahasa syakhsun sakat. Ditanya orang, apa saja lah huruf-huruf yang mengalir nafas itu? Tak usah pakai tes tunggu ya. Mengalir. Mengalir.
Ini aja nih apa? Fahasahu syaksun hasan. Coba kita tes. Fa sama-sama af. Ngalir ada apa salah? Ngalir. Ngalir kan? Ngalir. Maka menyebut huruf H harus ngalir. Jangan Ar-Rahman. Tak boleh mati. Ar-Rahman. Ya, kalau dia mati, jangan Allah. Habis napasan. Mati nak hilang nanti sifat Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Sama juga dengan fa, misalkan fa, af. Ya, af. Jadi harus ada angin. Anginnya kalau kita baca af, udah salah fa-nya. Ya kan? Jadi af man wa takunul jibalu kal'ihnil manfuh. Harus ada anginnya. Jangan mampus. Ada yang membaca wa takunul jibalu kal'ihnil mampus atau mampus manfuh. Ada anginnya. Apalagi fa ada anginnya. Ada anginnya. Ha ada ngalir lagi. Ada anginnya. Ada angin. Hamzah ada nggak masuk sini Hamzah? Berarti kemana dia? Di jalan. Kita tes betul nggak mengalir nafas. Coba. Ada mengalir lagi nafas? Nggak ada. Udah tertahan ya. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada anginnya lagi. Ya. Sama dengan ba. Ba kan nggak masuk sini kan? Berarti tertahan nafas. Kenapa tertahan nafas? Karena mulut udah tertutup. Nggak bisa. Makanya baca ba nggak boleh ada angin. Bi. Salah. Ba bi bu. Nggak boleh ba bi bu. Alhamdulillahi rabbil bil. Udah salah sifatnya. Bil. Ya, coba sama-sama. Bibi atau bibi? Kan nggak berangin ya. Kenapa nggak berangin? Karena dia tidak masuk di hams. Berarti dia di jahat. Paham ya? Jadi kalau nggak ada di huruf disebutkan di hurufnya yang sedikit ini, berarti dia masuk di lawannya. Kita lanjut lagi. Syadiduha lafzu ajib motif bakar. Sifat yang kedua yaitu syiddah. Ya, syiddah lawannya apa? Rohoah. Karena tadi di bait yang kedua disebutkan yang keduanya adalah rohoah. Maka di bait di bawahnya yang keduanya adalah syiddah, berarti lawannya rohoah. Kalau rohoah mengalir suara, berarti syiddah kebalikannya, tertahan suara. Ya, tertahan suara. Hurufnya apa saja? Lafzu ajib motif bakar. Ajib motif bakar. Berarti hamzah, jim, dal, ajib motif qaf, qa, ba, kaf, ta. Ajib motif bakar. Ya. Nah, ternyata di antara rohoah, di antara mengalir suara dan tertahannya suara ada pertengahan. Makanya namanya wa baina rifqi di bait 22. Wa baina rifqi wasyadidi. Itu ternyata di antara rohoah mengalirnya suara dan syiddah tertahannya suara ada huruf pertengahan. Hurufnya apa saja? Lim, ya, bainiyah.
tidak ada di sifat ini. Oleh sebab itu ketika membaca huruf lil umar ini lam nun ain mim ra itu tertahan dan mengalir suara. Contoh al, sama-sama al, itu kan tertahan tapi masih ngalir suaranya. Al, ya. Nun an, ain a, tertahan tapi harus ada ngalir a. Jadi ketika membaca ain lagi harus dia ngalir. Iyyaka na'budu nggak boleh iyyaka na'budu. Kalau na'budu udah hilang sifat ini yang udah tak ngalir lagi, dia tertahan tapi ngalir a, tertahan ya, a itu kan tertahan. Nah harus ngalir ya, satu lagi ya. Nah itu tadi ya kan, tertahan tapi ngalir. Iyyaka na'budu yadu'ul yadi, tak boleh yadu'ul tapi yadu'ul yadi. Nah kenapa kok bisa mengalir? Karena dia punya sifat baik, dia tertahan dan ngalir. Sama dengan lam, tak boleh alhamdu tak boleh, tapi alhamdu tertahan tapi ngalir alhamdu. Dan dia tidak boleh mantul karena dia sifatnya ngalir bukan mantul, jadi nggak boleh alhamdu salah, apalagi alhamdu udah paham ya. Ini enaknya udah belajar sifat ya kan. Jadi huruf turun ada sifatnya. Sampai kata ulama, begitulah Allah menjaga Al-Quran. Gimana mau merubahnya? Merubah bunyinya pun nggak bisa. Kenapa? Karena bunyinya dijaga oleh ulama tajwid. Mau merubah tafsirnya dijaga oleh ulama tafsir. Nggak boleh kita mentafsirkan Quran sendiri-sendiri. Bisa sesat tidak? Nanti Allah baca Al-Quran, faqtulul musyrikin kafah, bunuhlah orang musyrik seluruhnya. Wah, ini perintah Allah yang harus bunuh. Padahal maksudnya itu ada ditafsirkan di ayat yang lain. Fa in qataluhum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian baru kalian perangi mereka. Oh, berarti dalam kondisi perang. Siapa yang mengajarkan itu? Ulama tafsir. Jadi tak bisa membaca terjemahan. Jadi kalau kita ngaji cuma baca terjemahan saja, sesat, bisa nyimpang kita. Ya? Maaf, nengok orang selain Islam nanti jatuh di jalan, harus mati. Padahal apa? Harus kita tolong. Sedangkan maaf, seorang pelacur aja menolong seekor anjing, kan? Ya. Tapi kalau di Israel sana barulah, ya kan? Karena kalau tahu bunuh orang tua, itu bunuh Hawa di Palestina karena kondisi itulah. Ya, ketika kita dari sisi tafsir saja nggak bisa kita tafsirkan sendiri, harus ada tafsir ulama. Jadi kalau kita ngaji harus ada menurut ulama. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tak bisa menurut saya begini pengertiannya, itu bisa bahaya kita. Ya, sama dengan belajar fikih. Menurut saya apa? Itu boleh, itu nggak boleh, harus ada kata Imam ini, kata Imam Syafi'i, kata Imam menurut Imam. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang. Begitu juga belajar tajwid, ya, belajar tajwid, ya. Nah, sehingga Allah jaga agama ini sampai hari ya. Nah, baik, kita lanjut. Tadi ya. Nah, jangan sampai mati, jangan harus ada ngalirnya. Ya, sampai dengan mim. Ya, ngalir. An'amta, satu dua tiga. Nah, ingat ya, yang ngalir bukan mantul ya. Nah, sering kita dengar siratal ladzina an'ama
dibantu dengan rahang senyum, ya, supaya pangkal lidahnya turun. Sama-sama. Ya. Cuma kita lihat dulu lawannya. Lawannya apa? Nah, lawannya di bait berikutnya. Bait yang ke-22, wa sab'u ulwin khussa dha tinqil hasar. Apa artinya? Ya, dan ada 7 huruf yang lidah kita tegak atau terangkat saat mengucapkannya. Inilah yang disebut dengan isti'la. Berarti lawannya apa? Isti'la, terangkat pangkal lidah kita. Ya, hurufnya apa saja? Terangkum dalam kata khussa dha tinqil, yaitu kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha. Khussa dha tinqil. Ada 7. Nah, kalau ini Bapak hafal, maka selain ini hurufnya tipis, rahang tipis semua. Ya, ini kan 7. Ya. Nah, selain yang 7 ini rahang tipis. Gimana kalau rahang tebal? Ini kan tebal, ini huruf tebal. Ya, pakai rahang O. Sama-sama O. Nah, bakso, miso, soto. Ini kan enak itu. Ya, ini bumi sama apa. Jadi, ya, ketika kita nyebutkan miso, bakso, itu kan kalau kita kan nggak mau miso, bakso, kan ada kan? Nah, kalau dulu kan dulu diajarkan kalau nyebutkan bakso, ngonyongkan, padahal nggak perlu. Ya, nah, miso, soto, bakso, ya. Nah, udah. Dapat kita, baik kita baca. Ho, so, pakai rahang depan. Bo, o, o, wo. Nah, sisanya berarti yang ini kan 7 untuk 9, tapi sisanya 2. Gak boleh lagi pakai rahang tebal, harus rahang tipis I. Sama-sama I, A, ba, ta, ta, ja, dan seterusnya. Tak boleh o, bo, to. Nah, ya kan? Jadi kalau nanti kita sholat apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan tebal semua kan? Nah, terus alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, selain ro dan lam, karena ro dan lam itu ya dia tetap yang istighfar, tapi dia kadang tebal, kadang tipis. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan. Jangan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ada lain bunyinya. Maliki yaumiddin. Kan? Jangan maliki yaumiddin. Beda. Yang tahu itu orang yang belajar tadi, tebal semua paham. Nah, itu bapak yang belajar nanti lah dia kaget. Sudah tebal semua paham. Ya kan? Nah, baik. Berarti selain itu adalah istighfar. Sekarang infitah. Infitah itu apa? Pangkal dan tegaknya turun dari langit menjauh. Ya. Nah, ini sama saja dengan istighfar, ya. Sama saja dengan istighfar. Cuma lawannya apa? Kita lihat. Wasodudodun di halaman baliknya, halaman 5. Wasodudodun qawudodun mutubaqo. Huruf sod, bod, ko, dan ko merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah menempel, itbaq menempel ke langit-langit dan tidak menyisakan ruang antara lidah dengan langit-langit. Ini merupakan lawan dari sifat infitah. Berarti huruf lawannya apa? Itbaq. Ya, hurufnya apa tadi? Sodun, sod, bod, ko, wo. Ya. Sifat itbaq ini lebih tebal daripada
istilah. Makanya mari kita lihat. Shad, dot, to, dot, ada nggak di istilah? Ada kan? Nah, shad, ya, dot, to, dot. Berarti apa yang nggak ada di sini? Qaf, ghain sama kha. Ini sama-sama tebal, tapi itbaq lebih tebal dalam seluruh keadaan, kecuali tiga yang nggak masuk. Ya, qaf, ghain, kha. Ini ketika dia baris bawah, maka dia ketebalannya berkurang, atau istilahnya apa? Tafkhim nisbi. Ya, ada penjelasannya di tafkhim nisbi. Ketebalannya berkurang. Kapan? Ketika dia baris bawah. Baik, mari kita baca dulu ini. Ya, so. Baris bawah tetap raham ya. Sui. Jangan si ini. Sui. Su. Tetap. Dot. Hui. Bu. O. Hui. Tu. Wo. Hui. Bu. Nah, sekarang ini o. I. Nah, ya jangan o. I. Tapi o. I. Itu bedanya itbaq sama istilah dia. Ya, sekali lagi o. I. Tu. Kho. Hi. Fu. O. Ri. U. Contoh, ihdinas shiratal, tetap kan tebal kan? Ihdinas shiratal, ihdinas shiratal mustaqim. Qaf mustaqim, tak boleh mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Satu lagi ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan mus. Sin tipis kalau Bapak baca mus itu shad. Mus, itulah shad itu. Dan lain mus. Jangan mus. Mu yang banyak sin mus. Ya, kalau mus udah so tadi. Ya kan so ini mus udah so kan? Mus udah so. Mus. Nah. Ya. Jadi latihan raham ya, latihan raham. Baik, sampai di sini yang bisa bedakan. Nah, makanya nanti kaidahnya setiap itbaq pasti istilah dan tidak setiap istilah itbaq ya. Karena huruf-huruf itbaq ada di istilah, tapi huruf-huruf istilah ada yang tidak itbaq. Ya, makanya kata Imam Ibnu Jazari, ya harfan isti'la'i fakhid wa khususa li tubaqo aqwa. Kalau jumpakan huruf isti'la, tebalkan dia. Apalagi itbaq harus lebih tebal. Ya, harus lebih tebal. Saya paham ya? Tebalnya kapan? Ini di semua kondisi. Kalau ini tiga ini, ketika baris bawah berkurang ketebalannya. Baik, sekarang kita masuk ismat. Ismat ini dari sisi pengucapan. Ya, orang-orang Arab susah mengucapkan ini huruf ini. Lawannya apa? Kita lihat. Ya, wa farramil bil huruful mudlaqah, dan farramil bil yaitu hurufnya fa, ra, mim, nun, lam dan ba merupakan huruf-huruf yang lebih mudah dan cepat dikeluarkan. Istilahnya idlam. Ya, jadi ismat lawannya idlam. Hurufnya apa saja? Fa, ra, mim, fa, mim, nun, lam, ba. Nah, ini bagi orang Arab mudah mengucapkannya. Kenapa? Karena di ujung-ujung dulu. Fa di ujung, ra di ujung, nun, mim di ujung, lam, ba. Ya, yang di mulut dekat mulut. Tapi kalau yang di dalam itu agak agak berat sedikit ya. Sya,
saja. Kenapa? Karena huruf-huruf di dalamnya. Nah, ini karena huruf-huruf di luar. Makanya terkadang Dr. Aiman Aswad tidak memasukkan ini dalam sifat. Nanti kalau di buku tajwid Musobar yang warna merah, nah ini nggak dimasukkan dalam sifat. Tapi Imam Ibnu Jazari memasukkan ini dalam sifat. Jadi susah dan mudah mengucapkannya itu disebut ismat, itu susah, idgham mudah. Sampai bisa paham ya? Nah baik, kita lihat di kolom berapa tadi? Sifat kolom 11. Ya, di kolom 11. Nah, jadi sampai di sini kan tahu gambarnya ya? Ya. Nah, yang pertama nomor 1, apa kolomnya? Ya, ditinjau dari sisi udara atau nafas. Maka sifat lazimahnya yaitu jahar, tertahan, nafas, ya tertahan. Itu buka kurung tertahan. Maksud tertahan itu apa? Ya tertahan nafas atau tertahan udara. Hurufnya selain daripada huruf hamas, ya. Nah, antaranya nggak ada. Lanjut, lawan dan hurufnya namanya hams. Ya, hams apa? Mengalir. Apanya mengalir? Nafasnya. Hurufnya fahathahu, fahathaha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Apa rumusnya? Nah itu tadi kalau kita hafal dari baiknya, ya udah enak. Nanti tanya orang apa saja lah huruf hamas yang mengalir nafas. Udah, kita tinggal jawab mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Udah enak. Syakhsun fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, udah enak kita bahasa. Makanya kalau bisa dihafal. Cara ngapalnya gimana Ustaz? Ini mudah menghafalnya. Paling berapa baik ini? Sifat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat. Pertemuan berapa hari? Seminggu? 1 hari 1 baik. Bilang lagi. Ya kan? Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wa biddakurun. Nah, sifatuha jahrun warihun munfatihun musmatatun wa biddakurun. Ya, di kota ada ibu jual sulit. Jadi sambil jual sulit putarnya video apa itu? Video YouTube Matan Jazari itu hafal sekarang. Jadi ternyata kalau udah tua ini sering mendengar itu lebih mudah maksudnya. Jadi sering diputar ya. Sifatnya yang terhafal dalam persahabatan aja Jazari dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu biar memudahkan. Baik, kita buka tadi kolomnya halaman 11 tadi. Itu. Yang kedua dari sisi suara. Dari sisi suara ada rohwah. Rohwah itu mengalir suara. Hurufnya selain dari huruf syiddah dan bainiyah. Apakah ada di antaranya? Ada. Namanya bainiyah atau tawassul. Maksudnya itu antara tertahan dan mengalir suara. Hurufnya lam, nun, ain, mim, ra. Lawan dan hurufnya, lawannya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suara. Hurufnya hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Apa kaidahnya, rumusnya? Syadiduha lafdhu ajib wa bin maka. Rumus bainiyah wa baina ikhwin wasyadidi lilhuma. Jadi ingat ya, ada satu dari sisi nafas, yang kedua dari sisi suara. Yang ketiga dari sisi pangkal lidah. Dari sisi pangkal lidah ada istifal, yaitu menurun. Apanya menurun? Pangkalnya. Hurufnya apa? Selain dari huruf isti'la. Karena lawan dan hurufnya adalah isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat naik ke langit atas huruf. Ya. Kalau nggak kita angkat nggak bisa. Ya. Contoh ho. Pangkal lidah kita di dalam naik ho. Coba kalau nggak dilihat, kan sudah nggak bisa, ya.
Nah, ada infina. Infina itu apa? Menjauh. Sebagian besar pangkal lidah itu menjauh. Pangkal sama tengah menjauh. Kan menjauh itu. Ya, pangkal kan. Coba naikkan pangkal lidahnya buka. Apa ya kan? Nah, jadi secara otomatis pangkal lidah dan tengah itu turun. Ya. Nah, tapi lawannya apa? Itbaq, mendekat hampir menempel. Makanya agak tegak sedikit lidah tuh tatkala menyebutkan hurufnya. Sama-sama. Ya. Nah, itu pangkal lidah naik sama tengah-tengahnya. Jadi hampir menempel ke langit. Yang kelima, dari sisi pengucapan huruf ada yang berat, ada yang mudah. Yang berat namanya ismat karena jauh dari ujung lidah dan bibir. Yang mudah namanya izra, ringan karena berada di ujung lidah dan bibir. Hurufnya fa wa mim nun lam ba. Rumusnya wa fa mim lubbil huruful mudlaqah. Ya. Berarti ada berapa sifatnya semua? 5 lawan 5 pertengahan 1 jadi 11. Artinya setiap huruf harus memiliki 5 sifat ini. Ini sifat lazim, makanya disebut lazim. Jadi misal kalau kita mau berbicara huruf sin, berarti dia sudah harus ada 5 sifat ini. Ya, harus ada di 5 sifat. Nah, lalu kita masuk sifat khusus. Ya, jadi sifat yang 5 dari wajib ditambah sifat khusus. Ya, kita lihat sifat khususnya kembali ke bait tadi, halaman 5 tadi. Ya, halaman 5. Baik, kita hapus. Ya, tak paling tulis karena di buku ada kan? Nah, ini cuma keterangannya saja. Ya, baru kita masuk sifat khusus. Kalau tadi ada lawannya, kalau ini khusus tambahan. Ya, tambahan. Jadi kalau kita pahami sifat ini dah enak. Menyebutkan huruf nanti enggak ragu lagi awak. Ya, kita mau menyebutkan huruf dot. Tak pernah dia dot. Padahal dot itu huruf yang ada berarti ada yang salah. Nah, ya tahu. Jadi kita bisa mengkoreksi huruf kita sendiri. Ya, di bait ke 24 khusus. Ya, sofiruha sodun wazayun sinu. Juga ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat lazimah khusus. Sifat lazimah khusus. Ya, tidak ada lawan. Yang pertama disebutkan apa? Sofir. Sofir itu apa? Mendesis. Atau ada suara tambah. Mendesis. Hurufnya apa saja? Sod, zai, dan sin. Nah, berarti huruf sod ini selain dia punya 5 sifat tadi, dia juga punya sifat tambahannya satu yaitu sofir. Berarti ada berapa sifat huruf sod? 6. Ada 6. Tambahannya tadi yang wajib, tambah satu lagi yang khusus. Jadi 6. Begitu juga zai, begitu juga sin. Makanya ini huruf-huruf mendesis. Ya, makanya kalau kita sholat sir, zuhur atau asar yang terdengar ini yang mendesis ini. Ya, yang terdengar kan? Makanya anak-anak mengikuti orang sholat mana? Tengok jalan. Ya kan? Karena yang terdengarnya bunyi-bunyi sopir nih. Ya. Nah, orang bilang pasti itu dong. Ya kan? Nah, itulah huruf mendesis. Sama-sama aus. Nah, kata para ulama soal ini desisnya seperti suara saya. Els. Kalau zai seperti suara ular. Zai. Kalau sin seperti suara ular. Atau seperti suara buaya darat juga ya. Buaya
Ada lewat. Ada bunyi sopir. Nah, jadi nanti kalau kita lihat sopir kan, ya sopir, yang bunyi, ya kan? Nah, itu bunyi sopir. Nah, basis. Kemudian yang kedua, qalqalatun. Qalqalah itu apa? Memantul. Ya, di sini ada yang terlewat penjelasannya ya, memantul. Qalqalah memiliki sifat qalqalah, hurufnya utubu jadid. Ya, qalqalatun utubu jadid. Di koma, kasih koma itu. Qalqalatun utubu jadid. Nah, itu rumusnya qalqalah sampai utubu jadid. Utubu jadid itu hurufnya ya, qaf, qa, utubu, ba, jim, dan utubu jadid. Kalau dulu sekolah SD, baju di toko. Ya. Nah, kalau kita jumpai baju di toko ini utubu jadid, pantulkan dia ketika baris lagi. Ya, sama-sama. Alko. Jadi nggak boleh ak. Hilang sifat khususnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Salah itu. Falaq. Nah, harus ada apa? Pantulan. Boleh juga alto. Jadi nggak boleh Al-Ta'amahum, tak boleh Al-Ta'amahum min ju', tak boleh. Ya, bila fi waris ila fi rinata syidai wasifal ya'budu rabb hadzal bait alladzi jadi nggak boleh alladzi at'amahum. Berarti udah hilang sifat ba, ab. Nah, tak boleh tak boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah, udah mau tab ya salah. Ya. Nah, ya. Wa tab. Ya udah salah. Ya, kasab. Seharusnya kasab. Nah, harus ada pantulan. Jadi kalau ada yang nggak pantulkan berarti hilang sifat qalqalah. Jim juga aja. Wassama'i dzatil buruj. Satu lagi ya. Jadi nggak boleh burut. Ada yang nggak burut. Nah, buruj. Ada apa? Pantulannya ajma'in. Juga ada. Lam yalid wa lam yulad. Satu lagi ya. Lam yalid wa lam yulad. Jadi nggak boleh lam yalid wa lam yulad. Apalagi banyak kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, harus ada pantulannya. Paham ya? Nah, itu harus ingat. Yang sifat yang keempat, yang ketiga, walinu ya, dari walinu ya. Nah, walinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma. Itu rumusnya. Nah, yang sifat lin. Lin itu apa? Ya, lembut, lunak. Ya, sifat lin lembut, bacanya lembut, lunak. Ya, hurufnya apa saja? Waw dan ya, yang sebelumnya baris fathah. Waw mati, ya mati, sebelumnya ada huruf baris fathah, baris atas. Ya, contoh diilafiku Quraisy. Quraisy kan? Ro-nya baris atas, ya-nya baris mati. Makanya dia sifatnya lin, bacanya lembut. Diilafiku Quraisy.
kayak gitu. Tak boleh didekat. Quraish, ila fi Quraish, tak boleh. Lembutkan Quraish, ila fi rihlatash shita'i was-sayf, sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf, waw, khauf. Waw lagi sebelumnya baris fathah, lim, khauf, khauf, ya khauf, khauf. As-salatu khairun minan naum, naum. Lembutkan jangan naum, 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 naum. Pak Ustaz nanti kalau naum lagi tidur pula apa? Naum sekali lah yang penting. Ya, bisa enggak kalau saya sholat khairun minan naum? Ya apa? Naum. Apa gitu? Ya, betul-betul dia jadi tidur tadi. Jadi dari sisi tajwidnya itu namanya lin. Ya, Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Naum, 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 naum. Satu dua tiga naum. Ya, lembut ya, hurufnya cuma dua, waw sama ya khusus. Baru yang ketiga, yang keempat, inhiraf, wal inhirafu, dari yang keempat inhiraf. Ya, inhiraf itu menyimpang atau berpaling dari makhraj. Wal inhirafu suhiha fil lami wa ra, sampai itu koma ya. Wal inhirafu suhiha fil lami wa ra. Dan sifat inhiraf menyimpangnya makhraj dibenarkan, dan sifat hiraf menyimpangnya makhraj dibenarkan pada huruf lam dan ra saja. Jadi hurufnya lam dan ra. Ya, karena secara makhraj lam itu dari ujung pangkal ya, ujung pangkalnya huruf dot. Huruf dot itu kan dari pangkal sampai ke ujung. Yang ujungnya ini sisi-sisi lidah. Itulah letaknya huruf lam. Cuma lam ini nyimpangnya sampai ke ujung, mendekati nun. Maka di situ lam makhrajnya menyimpang ke makhrajnya nun. Makanya kalau kita nggak teliti mau nanti bisa jadi nun. Ja'alna, ja'alna. Kan nggak jelas jadinya. Seperti ja'alna. Ya, seharusnya ja'al. Lamnya harus jelas. Ja'al, al. Jangan ja'alna, ja'alna. Karena nanti dia bisa nyimpang ke nun. Ja'alna, satu lagi ya. Jadi jangan sampai lam itu masuk ke nun. Ya. Jadi dia nyimpang. Makanya lam itu jangan sampai masuk ke hidung. Makanya latihannya biasanya kalau guru-guru kami itu ngajari idza zulzilatil ardu zilzalaha. Satu lagi kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan sampai idza zul lamnya jangan sampai masuk ke. Ya. Tapi ingat lamnya ini tadi sifat istimewanya inhiraf. Tapi di antara 5 sifat tadi dia bainiyah kan, tidak boleh mantul. Jangan sampai idza zulzilatil ardu zilzal zilzal zilzal. Zilzal. Tidak boleh karena yang mantul cuma baju di atau kutu jadi. Itu inhiraf. Roh juga keluar dari punggung lidah, tapi bisa menyimpang ke huruf lam. Makanya kalau roh ini kalau nggak ada dekatnya bisa jadi lam. Jadi orang yang huruf roh bisa jadi lo.
Harus disamarkan, ngomong getarnya harus disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Hirrah. Ya, makanya kata Syekh Arif Wardani dalam Nawab dibantu dengan rahang bawah. Hirrah. Ya, ini tetap jangan hirrah. Ya, ini ada hirrah supaya getarnya tidak lebih, jangan hirrahmanirrahim. Ya, nah, bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua atau tiga ya tetap. Hirrahmanirrahim. Jangan hirrah. Enggak usah banyak sih. Hirrah. Ini ada rahang-rahang yang dekat. Hirrahmanirrahim. Ya, ini dari Syekh Arif Wardani. Ya, seperti itu penjelasannya. Baik, yang berikutnya walin tafasyi. Yang keenam, tafasyi. Tafasyi apa? Menyebar udara. Hurufnya shin saja. Makanya disebutkan shin itu seperti udara penuh di mulut. Coba ash. Nah, dia kan tengah bina. Ash. Jadi jangan ikut. Kalau ini ikut, nanti sikit sebarannya as. Jadi sikit. Nah, ini tengah. Di tengah yang tadi ash. Nah, biar mudah kalau tak sini tahan sedikit. Ash. Nah, ya. Biar tengah binahnya ash. Min syarril waswasil kan? Min syarril ya. Wa tasurul jibalu kal'ihil manfush. Itu apa sih? Manfush. Ya. Bisa paham ya? Syin khusus apa tadi? Tafasyi. Yang terakhir Istitolah itu memanjang, ya, dari pangkal sampai ujung lidah, memanjang suara, memanjang. Ini khusus huruf mo, ya. Jadi mod ini bukan huruf ditekan ya. Coba lihat sidah. Apakah mod huruf sidah? Huruf sidah nggak huruf mod? Masuk? Sidah lawan dengan rohwah kan? Ada nggak maksudnya ajin kotin bakar? Nggak ada, dia rohwah seperti huruf sin. As lembut aja, as. Jadi not yang lain sisi lidah ke geraham. Jangan walau habis. Kalau walau berarti ujung lidah yang naik ke langit. Walau kalau ujung ditekan nggak bisa suara lagi. Walau tapi yang ditekan ya sisi. Walau ya masih suaranya kan ngalir panjang. Ya, nah berarti ada berapa sifat khusus? 7. Ya, 7. Baik, kita lihat di halaman berapa tadi? 12. Nah, itu memahaminya ya. Jadi ini kaedahnya ada di bait tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengajarkan sama murid udah enak. Ya. Kita jelaskan dulu kaedahnya, lalu ini tinggal penjelasannya kolomnya ya. Nah, yang pertama sofir, suara mendesis. Rumusnya apa? Sofiruha sodun wazayun sin. Berarti hurufnya sod, zai, sin. Berarti sod, zai dan sin ada berapa huruf sifatnya? Tadi tambah 5 tadi khusus, 5 yang punya lawan tambah khusus, berarti sifatnya ada 6. Baik, yang kedua qalqalatun, suara terpantul. Ya. Rumusnya qalqalatun untuk jadi. Berarti hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, untuk jadi. Berarti qaf, ta, ba, jim, dal
harus ada menyebar. Kok dari mana pula ibu tahu menyebar? Apanya menyebar udaranya? Kok ibu tahu? Ya ada rumusnya, walita fashish shin itu harus menyebar udara. Itulah pentingnya ada kaidah ini ya. Nah, shin. Kemudian yang ketujuh istitolah, suara memanjang. Rumusnya modalis altil ya. Hurufnya god. Berarti huruf god ada berapa sifatnya? 6. Baik ya, selesai penjelasan makhluk dan sifat. Maka kita nanti akan melanjutkan latihan ya, latihan huruf ya, latihan huruf ya. Mari kita lihat. Ya, rincian dan latihan. Nah, sebelum itu ada ya di halaman 13. Ini 13 ini sifat aridoh. Aridoh ini yang tidak selalu melekat pada huruf. Jadi dia ada tapi tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Jadi nggak wajib dia ada tapi tergantung kondisi. Yang pertama harokat berbaris. Jadi huruf itu baris itu termasuk sifat, tapi sifat aridoh. Makanya nanti ada yang baris atas, baris bawah, ya. Sehingga itu juga menjadi sifat huruf. Ya. Jadi huruf itu nggak mati semuanya, harus ada berbaris, melekat pada huruf tersebut. Yang kedua sukun, baris mati, ya. Itu juga sifat aridoh. Ya. Yang ketiga sakat, diam sejenak tanpa nafas, yang disebut dengan saktah, ya. Contoh kalla bal rada, ya kan? Dalam surah Yasin apa? Min marqadina hadama, ya kan? Karena ada tulisan di atasnya gini. Sakat. Atau surah Al-Kahfi iwaja qayyima. Apa itu sakat? Berhenti bernapas seukuran 2 harokat. Ya, tertahan nafas seukuran 2 harokat. Jadi diam. Contoh dalam surah apa? Kalla al-mutaffifin ya. Kalla bal, di sini ada sakat. Rana ala qulubihim. Ya. Ini namanya apa tadi? Sakat. Ya. Jadi kalau kita jumpai begini, dia cuma ada di tempat riwayat nafas, ada di tempat ya. Kalla bal, berhenti sini kan? Kalla bal, tapi jangan bernafas ya. Kalla bal rona, salah. Jadi kalla bal, tahan nafas seukuran 2 harokat saja. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, kalla bal, tahan. Kalla bal rona, 1, 2, 3. Seukuran 2 ya, mimar qadina. Apa ayat sebelumnya itu? Mimar qadina hada mawa'ada rahman rasul. Apa ayat sebelumnya? Ibu sering Yasin 60 tahun. Ketua Yasin. Ya, mimar qadina saja ya. Mim. Kalau ibu baca Yasin ibu udah paham ini, harus hafalkan mimar qadina hada mawa'ada. Di sini kan ada sakat. Biasanya kan dibahas terus ini. Apa dulu baca saja kan? Ini harus kalau udah belajar diamalkan. Ya, gimana bacanya? Mimar qadina, tahan. Marqadina hada mawa'ada. Mimar qadina hada mawa'ada. 1, 2, 3. Jadi jangan mimar qadina hada. Salah kan? Tak boleh nyuri Jadi berhenti bernafas. Kenapa begitu? Begitulah dari Nabi. Ya, sampai riwayatnya kepada kita. Ya, sakta. Ya. Yang keempat izhar, jelas. Itu nanti belum mati jumpa dengan huruf tenggorokan. Jadi izhar. Nanti itu di bab yang lain. Yang kelima idgham melebur. Keenam itlaq. Ketujuh ikhfa. 8 tafkhim huruf tebal. Sebagaimana kita bahas tebal tipis, 9 tipis,
10 mat memanjang, karena huruf itu kadang bisa panjang bisa pendek, jadi dia termasuk sifat. Yang ke-11 qasar, ukuran 2 harokat, ya. Nah, baik, sebelum kita tutup, ya, kita jelaskan istilah-istilah harokat, ya. Istilah harokat. Kalau 2 harokat namanya qasrun. Nah, ini ada di buku, ya, tambahan 2 harokat. Makanya dalam fikih pun kalau musafir yang 4 bisa jadi 2. Namanya sholat apa? Sholat qasar. Nah, kalau jamak menggabungkan dua sholat. Zuhur kalau gabung kamu asar jamak. Ya, kalau jamak qasar, zuhur jadi 2, asar jadi 2, kalau gabungkan. Namanya jamak qasar. Beda jamak, beda qasar. Ada yang qasar saja, berarti yang 4 jadi 2 saja udah. Nah, kapan ini ketika musafir. Asalkan awak sudah keluar dari kecamatan awak mau ke Medan, itu sudah bisa terhitung musafir. Maka yang 4 bisa jadi 2, dengan catatan awak jangan berjamaah. Kalau awak berjamaah dengan masjid, maka tetap ikut 4. Tak boleh imam 4, awak 2 sampai imam salah itu, ya. Nah, tapi kalau kita rame-rame pulang, tunggukan dulu sholat selesai, baru awak pulang atau bisa awak sampai di tebing naik mobil, singgah di masjid, orang sudah selesai, awak berjamaah. Ya, ada 4 orang satu mobil, ya, 4 orang itu berjamaah, ya sholat zuhur jadi 2. Kalau kita paham ini, ya, kalau ada kuning-kuning di bandara atau 4 saja nggak ada masalah, ya, karena qasar ini adalah rukhsah, ringan, ya. Jadi kalau nggak kita ambil yang macam apa, kalau hadiah dari Allah Taala, ambil dia kan, dalam di rumah nggak ada mawar, langsung bayang ya kan, akhirnya, ya kan, yang dulu dikasih ringanan mau tak mau, ya. Nah, namanya jamak qasar. Kalau zuhur ke asar, kalau sholat asar yang dikerjakan di waktu zuhur namanya, misalnya udah zuhur, awak nanti mau berjalan asar, awak majukan ke zuhur, namanya jamak takdim. Ya, ternyata busnya nggak berhenti, kereta api nggak berhenti karena berangkatnya pas setengah 1. Di situ mulai aja, tak mungkin awak tunggu kereta api yang sholat dulu, nggak mungkin kan? Majulah kereta apinya sampai di Medan asar. Ya, jadi zuhur apa dulu tadi? Aku sholat dulu. Udah nggak usah, nggak ada dosa karena jamak takhir. Nah, kapan kita jamak takhir? Niatnya di waktu zuhur. Sehingga kalau kita nggak niat di waktu zuhur aja, di Medan aja lah aku sholat zuhur sama asar. Udah selesai kita. Tapi kalau kita nggak ada niat, bisa berdosa kita. Sengaja meninggalkan sholat nggak berarti. Nah, jadi niatnya di waktu sholat zuhur, tapi kerjakannya nanti di waktu asar. Jadi udah niat, sehingga kita nggak meninggalkan sholat, bukan sengaja meninggalkan sholat. Sampai di Medan pas asar, pas masuk asar, kalau sholat di stasiun itu tadi zuhur 2, habis itu naik lagi asar 2. Jadi zuhur salah 2, asar 2. Tapi untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib, qoman. Jadi kita masuk Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi dah zuhur tadi, tinggal asar. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru asar. Untuk bedakan antara sholat sunnah sama sholat wajib. Jadi 2 salam, 2 salam. Lari ke pikir. Antara qasar tadi, ya. Nah, qasar dari 2 harokat. Nanti ada pertanyaan, nah ini sholat pula. Ya, qasar. Nah, yang ketiga, kalau dia 3 harokat, 3 harokat namanya waibu qasrin. Waibu qasrin. Waibu qasrin. 3 harokat. Kalau 4 harokat, ini istilah-istilah tajwid, ya. 4 harokat namanya tawassut. Nah, tawassut, ya. Jadi tawassut ini berapa harokat tawassut? 4 harokat.
Ini mungkin ada ibu-ibu yang ngajar ngaji nanti, bapak-bapak yang ngajar ngaji sama murid. Nah, ini istilah-istilah ini, ya kita paham. Kalau 6 harokat namanya ul. 6 harokat. Ini istilah harokat ya, istilah harokat. Di buku nggak ada ya. Nah, tapi nanti ada pembahasannya. Ya. 2 harokat qasr, 3 harokat waitu qasrin, 4 harokat tawassul, 5 harokat waitu tawassul, 6 harokat ul. Tinggal tambah fight ya. Nah, ingat aja qasrun, tawassul, ul. Qasrun berarti tambah fai'u, qasrin. Kalau tawassul 4, fai'u, tawassul di 5. Ini istilah-istilah harokat. Istilah harokat. Baik ya, jadi insyaallah sudah selesai sampai halaman 13 penjelasan kita. Insyaallah nanti kita masuk halaman 14 pelatihan terus sampai habis. Pelatihan huruf ya, usahakan jangan absen, usahakan supaya tidak ketinggalan bunyi hurufnya ya, supaya tidak ketinggalan bunyi hurufnya. Baik, sebelum kita tutup kita baca Al-Fatihah ya. Nah, perhatikan dari a'udzu ya. Ya, jadi perhatikan depan. A'udzu billahi ni tipis tebal. Supaya dikurangkan keadaan auzu ya, kita tulislah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tebal atau tipis? Tipis. Ain, a'u. Dal tipis. Lu. A'udzu. A'udzu. Jangan a'udzu. Kalau a'udzu nanti jadi dua. A'udzu. Coba Bapak satu lagi. A'udzu. Di mana pelatihnya? Ya kita sama-sama. Ujung lidah ke ujung gigi ya. Lupa sedikit kepalanya. Hilangkan aja jadi baru punya kalau saya bilang begini sama-sama satu lagi ya. Letakkan dedalnya ya, dedal mati. Satu lagi ya. Kalau saya bilang begini satu lagi ya. Gabungkan lu ya, tapi masih kaku karena belum lagi kalau pindah saat kalau sekali udah pegang ini, tapi udah sore udah ringan ya, tapi kalau sebulan kore balik lagi oras balik lama. Di a'udzu ya billahi
Syai. Jangan saya. Nah, ini ada lagi saya. Syai po. Nah, dulu jangan saya po. Ini hati-hati. Saya po. Ni. Nah, tipis. Baik, silakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dulu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Jangan saya ya. Apalagi saya. Ya, Bapak, 1, 2, 3. Masih ada saya. Jangan saya. Saya tadi ya, lunak. Apa tadi sifatnya ini? Lembut kan? Yang mati sebelumnya baris syaitoni. Ya, sekali lagi Bapak, 1, 2, 3. Ganti ya, nunnya jangan sampai monyong ya, minos. Nanti ada minos. Kalau sinnya monyong nanti minos. Oke, minas. Bahas. Syar. Tak kali ini bibir. Syar. Nah, kalau terasa tangan berarti bibir. Bibir. Syar. Minas syar. Jangan minos. Apa minos? Berarti nunnya Minas. Ya, bisa ya? Syaitoni. Masuk roh, tasbih barisan tobal. New roh. Jangan new salah. New roh juga new. Ya, new. Ya, syaitonir roh. 1, 2, 3. Syaitonir roh. Nah, jangan nirro, udah salah rohnya juga tipis. Nirro. Jim, tebal tipis. Jim. Jangan terikut roh. Nirro jim. Terikut roh itu. Nirro jim. Sama-sama jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim jangan becek ya. Ji. Ya, ju. Jangan ji. Apalagi jim. Jadi jim ya, ju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
doa kita, ya. Doa kita baru alhamdulillah. Sunnahnya disirkan ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita jadi imam atau jadi makmum, ya waladhdallin amin. Awal baru baca Fatihah, disunnahkan baca a'udzu di rakaat pertama saja. Alhamdulillah. Kalau kita makmum, kalau imam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah. Yang kedua, ketika baca Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran disunnahkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana firman Allah, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Apabila kamu baca Al-Quran, fasta'idz, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya kalau kita enggak minta perlindungan, itulah nanti alif lam. Kita perlindungan apa ya kan? Kita perlindungan sama Allah. Kapan lagi baca ketika kita baca Al-Quran? Ya, contoh Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal balad. Bang, gimana kunci tadi? Itu di atas lemari. Kan terputus baca tidak kan? Terputus. Mau ulangi lagi disunnahkan. Alhamdulillah. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi. Gimana coba ngomong tadi? Itu di atas lemari. Terputus tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani. Alhamdulillah. Ketika terputus bacaan, ya mau mudah bercampur dengan perkataan kita, disunnahkan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau mulai kecil lah dulu, mulai kecil, habis itu ulang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ya ketika kita baca Al-Quran. Baik, ini dulu yang bisa kita sampaikan cara baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah nanti yang kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum ngaji, insyaallah saya bisa di sini nunggu Isa berapa tuh kan? Kan mulai kan 9 biasa kan? Nah, silahkan manfaatkan apa? Setoran ayo aku. Kalau saya katakan dulu aku bulan pas ini aku nah, nanti kita koreksi ini dalnya kurang, ini banyak bu. Jadi kita manfaatkan nunggu orang datang. Jadi kita mulai tengah 9. Ya, nah nunggunya itu, itulah silahkan yang mau setoran, silahkan. Nah yang enak bapak-bapak, entah saya di sini, entah lagi apa, bisa tengok dulu aku dulu kan bisa, nggak usah malu ya. Nah habis sholat, langsung dulu, mau dulu. Jadi bisa kita setoran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Intinya ini yang sering salahnya terpakai saya, ya jangan termasuk saya. Kemudian ini awalnya sering tipis. Syaitonir, ya, itu sering salah. Sama ini, ya, a'udzu, jadi lo, ya, a'udzu, ya, nah, itu ya. Ini yang kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Atau ada yang mau ditanyakan? Apa Ustaz? Kokolah itu kan terbagi dua ya? Apa? Kokolah. Kokolah ya. Kalau cuma ada cara Ustaz. Ya, kokolah itu terbagi dua. Ada yang membagi 3, ada yang bagi 2. Kokolah kubro itu pantulannya besar. Intinya posisinya aja ya. Kalau kubro biasanya di akhir ayat. Contoh lam yalid wa lam yulad. Yulad di akhir ayat itu namanya kubro atau di akhir bacaan. Ya. Allahus samad. Itu yang terakhir itu kubro. Ada suro. Ini di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ini kan di tengah-tengah ini. Jadi pantulannya suro. Lam yalid wa lam yulad. Kalau bunyi sama, ya cuma karena ini bersambung nanti dengan waw, jadi terasa pantulannya ke kecil. Lam yalid wa lam yulad. Ya, qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, falaq itu kubro atau suro? Falaq. Kubro karena di akhir ayat atau akhir bacaan. Ya,
Nah, ada nanti ulama yang mengatakan akbar. Akbar itu apa? Ketika tasdid di akhir. Tabbat yada abi lahabin wa tab tahan lalu wa tab. Nah, itu ada yang mengatakan itu akbar atau illa bil haq tahan lepas pasti. Nah, itu ada yang mengatakan itu Allah akbar, ya. Sementara yang lain mengatakan ini termasuk kubur juga. Nah, jadi ada perbedaan istilah saja, ya. Yang lain Pergi saja. Yang itu termasuk dalam kata bisa. Mim tasdid, nun dan tasdid kembali kepada sifat mim dan sifat nun, ya. Yang ditanyakan apa mim tasdidnya? Tak termasuk dalam kata dari makan itu. Enggak, ya, enggak termasuk yang apa? Yang sifat tadi, ya. Nah, tidak termasuk yang sifat khusus tadi, ya, sifat lazim, karena dia mim ada makhrajnya, maka kembalikan sifatnya sifat mim. Nah, jadi kembalikannya ke sifat mim. Mim apa ini sifatnya? Dari sisi nafas dia termasuk tidak mengalir nafas, ya kan? Nah, dari sisi itulah dari sisi-sisinya itu, ya. Jadi kembalikan kepada makhrajnya. Ya, ada ulama yang memasukkan dia sifatnya sifat aridoh tadi, gunnah. Ya, jadi gunnah. Tadi kan yang sifat khusus tadi yang aridoh halaman 13. Ya, ada yang memasukkan yang ke-12 adalah gunnah. Tapi di dalam pembahasan kita tidak dimasukkan karena dia termasuk tempat keluar huruf, ya. Tempat keluar huruf gunnah, ya. Khusyuk. Ada lagi? Bapak ada? Ustaz yang ada dengan di dalam pembahasan bukan itu kan bahkan. Tapi maksudnya itu yang bisa dipanjangkan 5 harokat dulu. Iya, 5 harokat, ya. 5 harokat itu dia nanti di mat jaiz sama mat wajib. Apa itu mat jaiz sama wajib kan perlu pembahasan lain nanti, ya. Nah, dia juga ada di mat alif lis sukun. Mat alif lis sukun yang di akhir-akhir, yang di akhirnya sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu boleh 5. Boleh ke? 6. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hitungnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, 5. 2, 4, 5. Alif Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu 5 ya. Kalau 6 Ar-Rahmanir Rahim. 6. Ya. Nah, jadi dia bisa di mat jaiz, mat wajib, bisa di mat alif, lis sukun, ya. Nanti apa itu mat? Nanti bab lain pula makanya juga bahasanya ada mat, ya. Ini pula nanti. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesilapan. Kepada Allah saya mengampun. Pada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Insyaallah bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.